Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel ini. Hari ini kita akan mengulas posisi ilmu dakwah di dalam pemikiran Profesor Muhammad Amin Abdullah, yang pemikirannya saat ini dikaji oleh banyak perguruan tinggi untuk mengembangkan institut menjadi universitas di lingkungan PT KN Indonesia. Prof. Amin Abdullah, seorang akademisi dari UIN Sunan Kalijaga yang mewarnai pengembangan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia. Salam takzim selalu untuk beliau. Semoga Prof selalu dalam keadaan sehat dan berkah ilmunya dunia akhirat. Dua buku fenomenal karya Prof Amin Abdullah yang banyak dikaji di perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi rujukan untuk mengetahui gagasan pemikiran seorang Profesor Muhammad Amin Abdullah, yaitu buku Islamic Studies di perguruan tinggi. Yang kedua, buku multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Saya mencoba untuk membawa pemikiran Prof. Amin Abdullah karena pemikiran beliau itu tidak dikhususkan untuk satu bidang ilmu, tetapi kajian beliau adalah Islamic Studies. Model yang populer dari pemikiran Prof. Amin Abdullah ini adalah integratif, interkonektif ilmu-ilmu keislaman. Prof. Amin Abdullah ini meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dari pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman yang digali dari Al-Quran dan Sunnah itu dikembangkan melalui sebuah pendekatan dan metodologi untuk melahirkan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tasawuf, tarikh atau sejarah, hadis, ilmu kalam, dan lughah atau ilmu bahasa. Dalam model jaring laba-laba ini, Prof. Amin Abdullah tidak secara jelas menuliskan posisi ilmu dakwah. Hal ini bukan berarti Prof. Amin Abdullah melupakan ilmu dakwah bagian dari ilmu-ilmu keislaman. Dalam karya beliau yang lain itu dituliskan bahwa ilmu dakwah yang biasa beliau sebut dengan kalam sosial, maka kalau kita tarik ke jaring laba-laba, posisinya sama dengan ilmu lapis pertama dalam ilmu-ilmu keislaman yang mengambil dasar langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran Prof. Amin Abdullah ada 3 unsur yang selalu berintegrasi, berinterkoneksi. Yang pertama adalah hadara an-nas. Ini meliputi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian unsur yang kedua, hadara al-ilmi. Ini berkaitan dengan social science dan natural science. Kemudian unsur yang ketiga yaitu hadara al-falsafah. Ini berkaitan dengan unsur pendukung ilmu pengetahuan yang
kaitannya dengan etis dan filosofis. Dalam pemikiran Prof. Amin Abdullah ini, 3 unsur ini selalu berdialog. Kalau selama ini ilmu-ilmu keislaman termasuk ilmu dakwah berfokus kepada hadarah an-nas, maka untuk pengembangan ilmu dakwah ke depannya perlu untuk mendialogkan dengan hadarah al-ilmi dan hadarah al-falsafah. Artinya bagaimana? Ketika kita mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu dakwah, maka Al-Quran dan Sunnah harus didialogkan dengan hadarah al-ilmi dan hadarah al-falsafah. Al-Quran dimensi ilahiyah, religion, harus berdialog dengan sains dan juga harus berdialog dengan filsafat. Maka ketika ilmu dakwah dikembangkan dengan cara mendialogkan 3 unsur ini, ilmu dakwah akan berkembang dan mampu merespon dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Pengembangan ilmu dakwah dengan mengadopsi pemikiran Prof. Amin Abdullah, maka diharapkan akan melahirkan para sarjana dan akademisi bidang ilmu dakwah yang memiliki 3 kompetensi di dalam pribadinya masing-masing. 3 kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh akademisi dakwah dengan mengadopsi pemikiran Prof. Amin Abdullah. Para sarjanawan Fakultas Dakwah diharapkan memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menganalisis secara akademis, memiliki kompetensi untuk berinovasi, dan memiliki kompetensi untuk memimpin sesuai dengan tuntutan bidang ilmu yang ditekuni. Gagasan Prof. Amin Abdullah ini kalau kita bawa ke kajian ilmu dakwah, maka untuk melahirkan ilmu dakwah untuk melahirkan kajian ilmu dakwah di masa mendatang itu perlu mempertimbangkan dialog antara hadarah an-nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan hadarah al-ilm, yaitu social science dan natural science, kemudian hadarah al-falsafah, etis filosofis. Maka ilmu dakwah sudah seharusnya di dalam karya-karya akademisi Fakultas Dakwah, baik skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah, itu mempertimbangkan dialog keilmuan ini. Kalau kita dominan hanya berisi hadarah an-nas, maka karya ilmiah serasa khutbah. Kalau kita meninggalkan dimensi Al-Quran dan Sunnah, lalu ingin beralih kepada sains sosial, maka ilmu dakwah yang dikembangkan akan mengalami kekeringan. Demikian juga dengan hadarah al-falsafah. Ini nilai dan kebermanfaatan serta etika seorang akademisi Fakultas Dakwah tetap untuk dipertahankan. Mudah-mudahan dengan ulasan yang singkat ini kita bersama bisa memikirkan ke depan bagaimana mengadopsi konsep
integrasi, interkoneksi untuk pengembangan ilmu dakwah yang progresif dan kontinu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.